Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada, di pagi yang indah ini, mari kita mendekat kepada Tuhan. Kita rindu mengalami kasih-Nya pada pagi hari ini, terlebih lagi di sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati kita.
kepadamu, oh Yesusku. Terima kasih, oh terima kasih, oh Yesusku. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh berdiri tegak, itu semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu saja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh mendekat kepadamu dan Kau boleh ada di samping kami ya Tuhan. Berkati kami dengan sabda firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam doa pagi online di mana kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini kami bangun dengan tubuh sehat, kuat dan diberkati. Biarlah kami hidup dalam takut akan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan dan menjadi hamba Tuhan yang setia. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita masuk dalam tema yang luar biasa, yaitu kita menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi pribadi yang menjadikan identitas kita hamba Tuhan. Dan pagi hari ini salah satu yang akan saya bawakan adalah kita menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Ayat pertama yang kita baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ke-10 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Puji Tuhan, ayat ini mengajarkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, yang walaupun dia Tuhan, dalam ayat 7 dia memilih untuk kenosis, mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, yang harus tetap melekat dan menjadi puji-pujian kepadanya. Tetapi dia memilih untuk mengosongkan dirinya dan merendahkan hatinya menjadi hamba. Inilah teladan yang harus kita ikuti sebagai umat-umat Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk merendahkan hati kita dan tidak menganggap diri kita sebagai orang yang penting sekali untuk menerima kehormatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang rendah hati adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan segala sakit hati, sudah selesai dengan segala pujian, sudah selesai dengan segala kepahitan, sudah selesai dengan segala hal-hal duniawi yang tidak perlu. Orang yang rendah hati tidak mementingkan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati mendahulukan orang lain dan tidak menganggap dirinya sebagai orang penting. Kita dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan untuk menjadi orang merdeka, tetapi sekaligus kita mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk menjadi hamba yang rendah hati, hamba yang setia, hamba yang taat. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau, rela, dan ikhlas untuk melayani dan tidak mudah tersinggung. Dan ini yang perlu dicatat, orang yang rendah hati di dalam berkomunitas kehidupannya tidak gila hormat dan haus pujian. Kita cukup dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa kita adalah anak yang dikasihi. Kita tidak butuh kehormatan-kehormatan manusia, pujian-pujian manusia, pengakuan manusia, legitimasi manusia.
kita tidak gila hormat dan haus pujian. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Kita baca ayat berikutnya di dalam ayat yang berikut. Di dalam Amsal 22 ayat 4. Apa yang terjadi bagi orang yang rendah hati? Dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Ganjaran orang yang rendah hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita berikutnya kita baca dalam Amsal 18 ayat 12. Saya mencatat beberapa ayat tentang rendah hati. Ayat 18 ini ayat yang cukup signifikan dan cukup mengerikan, tetapi menjadi pelajaran bagi kita. Dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran, kesombongan mendahului kehancuran, keangkuhan mendahului kehancuran. Tetapi dikatakan kerendahan hati mendahului kehormatan. Rendah hatilah kita sebagai hamba yang setia, maka kehormatan akan mengikuti kehidupan kita. Amsal 15 ayat 33 dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 11 ayat 2 dikatakan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Begitu luar biasa ayat-ayat tentang rendah hati. Mazmur 149 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa ayat sudah saya paparkan bagaimana kerendahan hati kita sebagai seorang hamba yang merdeka, tetapi kita memilih kemerdekaan itu untuk melakukan rendah hati sebagai karakter dalam kehidupan kita. Dan beberapa hal yang luar biasa, kekayaan, kehormatan, keselamatan, penjagaan dari Tuhan akan mengikuti kehidupan kita. Dan dasarnya kita menjadi hamba yang rendah hati adalah karena kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mari kita di dalam melayani, sebagai pelayan, di dalam berkomunitas, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, rendah hati sebagai hamba Tuhan yang setia adalah menjadi karakter dan kualitas yang menonjol dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.